أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat iman, nikmat Islam dan bermacam-macam lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur dan terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita, ikutan kita, yang memperjuangkan kehidupannya untuk kita semua umatnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam yang bahagia ini kita akan sambung kuliah tadabbur kita, kuliah tadabbur Surah Al-Mulk. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita berusaha memahami Quran, berusaha mentadabburi Quran. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, petunjuk, pedoman dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburi, yang kita perhatikan, insyaAllah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kita terakhir sampai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kita sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basra hal tara min futur." Dialah yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Tuan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sangat cantik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ma tara fi khalqir rahman min tafawut." Kamu tidak akan lihat sesuatu yang tafawut, sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala bahasakan dirinya di dalam ini sebagai Ar-Rahman. Jadi yang menciptakan ini siapa? Yang menciptakan ini Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Allah ini maksudnya apa? Dia yang memelihara, dia yang menjaga, dia yang mengasihi, yang menyayangi hamba-hambanya. Dan dengan sifat ini dia menciptakan, dengan sifat ini dia menciptakan sesuatu. Dengan sifat ini dia menciptakan alam makhluk, dia menciptakan segala yang ada di atas muka bumi ini. Coba kita bayangkan, kalau kita mencipta dengan penuh kasih sayang, kalau kita seorang engineer, dia buat satu mesin dengan penuh teliti, kasih sayang, dengan penuh cinta, dia akan buat dengan sungguh-sungguh, betul? Dia tak nak ada satu pun kekurangan di atas apa yang dia lakukan. Ataupun siapa yang dah berumah tangga, kalau dia nak masak untuk isteri atau nak masak untuk suaminya, masak dengan penuh cinta, masak dengan penuh kasih sayang, pasti masakannya dia pastikan kena sedap, kena sempurna. Kerana dimasak dengan apa? Kasih sayang, dengan penuh cintanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya, seluruh ciptaannya tadi Allah ciptakan dengan sifatnya Rahman.
kasih sayangnya, dengan sifat cintanya. Maka disitulah kata Allah, ma tara, kamu tidak akan lihat sesuatu pun yang tidak seimbang pada ciptaannya. Semuanya sempurna, semuanya seimbang, semuanya sesuai dengan porsinya. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut, tiada satu pun yang cacat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini untuk siapa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan gunung ganang, Allah ciptakan sungai. Semua ini Allah ciptakan untuk siapa? Allah ciptakan untuk manusia. Dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah, dialah yang menjadikan untuk kalian, untuk kamu, siapa kamu ini, manusia, ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Allah ciptakan itu semua untuk manusia, dan ciptaan itu penuh dengan kasih sayang, dan tidak ada sama sekali yang tidak seimbang. Kemudian Allah suruh apa? Dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, Allah sebut, summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Kemudian kata Allah, ulangilah pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Nescaya pandanganmu akan kembali dalam keadaan khasi'an, dalam keadaan hina, tanpa menemukan sesuatu yang cacat. Wa huwa hasir, dan iaitu pandanganmu dalam keadaan yang letih. Allah Subhanahu wa taala suruh manusia untuk summa rji'in, kemudian ulangilah pandanganmu, lihatlah lagi, kembalilah basar. Irji'i, raja'a ini maksudnya kembali, ulang. Maksudnya dia sudah lihat, dia kembali, kemudian Allah suruh lihat lagi kembali. Berapa kali dah Allah suruh lihat? Summa rji'il basar, farji'il basar. Dua kali Allah suruh sebut. Allah suruh lihat lagi ciptaanku. Lihatlah dengan pandanganmu. Lihatlah berulang-ulang. Karratain, dalam bahasa Arab karratain ini maksudnya dua kali, tapi yang dimaksudkan di sini karratain ini maksudnya berulang-ulang tanpa henti. Berulang-ulang. Dan apa yang terjadi bila kita lihat ciptaan Allah ini berulang-ulang, niscaya pandangan kita akan pulang dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang tidak menemukan apapun yang ia mahu. Maksudnya ia ingin cari kecacatan, tapi dia tidak jumpa. Dalam keadaan yang hina pulang pandangannya. Kemudian dalam keadaan yang letih, jemu, letih, ingin cari kekurangan ciptaan Allah, tidak jumpa, letih. Dalam ayat ini, dalam ungkapan lain disebut, wahai manusia, jika kamu mengulangi pandangan betapapun berulang-ulang, pandanganmu akan berbalik kepadamu dalam keadaan hina, tidak mampu melihat aib atau celah apapun. Ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita perempuan, farji'il summa rji'il, farji'il summa rji'il basar. Ketika kita melihat khalqir rahman, ciptaan Allah, ketika kita melihat langit, Allah suruh apa? Farji'il, ulangilah pandanganmu, lihat lagi ni. Sudah kita lihat, Allah suruh summa rji'il, kemudian kamu lihatkan lagi pandangan ke langit. Ulang. Mengapa? Ini tuan-tuan dia suruh lihat banyak-banyak kali.
Dalam surah Ali Imran Allah sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Allah dalam surah Ali Imran, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, dan pergantian di antara malam dan siang, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mahu memikirkan. Kita lihat ciptaan Allah, kita tadabbur, kita lihat, kita ulang lagi lihat. Sebab apa? Di ciptaan Allah ini ada tanda-tanda kebesaran, ada tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kehebatan, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, ada pernah dengar kisah orang masuk Islam bila melihat kepada alam? Dia melihat alam ini dahsyat, luar biasa, tidak ada yang kurang, sempurna. Siapa yang buat ini semua? Dia fikir, dia tadabbur, dia tafakkur, ini mesti ada yang buat. Dan yang buat ini pasti lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuasa lagi, lebih indah, lebih cantik lagi dari apa yang dia ciptakan. Kemudian dia yakini sebenarnya ada pencipta di sebalik setiap ciptaannya. Dulu terkenal ada lagu Mahizen. Lagu Mahizen apa? Open Your Eyes. Masih ingat? Open Your Eyes, Suhad Jumain. Dia jemput pelajar nyanyi ke depan. Apa lagu Open Your Eyes Mahizen. Kemudian ada kisah dalam lagunya yang ada seorang toknya nak masuk Islam. Hanya dah mulai mendekati dengan Islam, dia beri Quran, kemudian dia dah baca Quran. Kemudian pada satu malam ini, dia betul-betul ketika malam itu dia rasa nak masuk Islam, tapi dia perlukan petunjuk, dia perlukan satu tanda daripada Allah. Dia cakap, ya Allah, tunjukkanlah aku pada malam ini, tunjukkanlah kepada aku apa tanda, supaya dengan tanda itu aku boleh masuk Islam. Kemudian dia ceritakan, dia nyalakan lilin, kemudian dia duduk di sebelah tingkap, dia bukanya langsir. Kemudian dia duduk, wahai Allah, tunjukkanlah kepada aku apa tanda supaya ini lebih yakin aku masuk Islam. Sampai dia cakap 1, 2, 3, tengok tidak ada apa pun berlaku. Sekali lagi, ya Allah, tunjuklah walaupun apa pun kecil pun tanda. Apakah ada kilatkah, ada cicakkah berbunyi kah? Apa pun tanda supaya aku yakin ini agama ini benar. Sekali lagi, tidak ada apa-apa, kata dia. Hampir dia putus asa, kemudian dia buka Quran. Dia memang dah mengkaji Quran, dia buka Quran di tempat yang terakhir dia baca, dia buka muka surat selepasnya, kemudian dia baca ada ayat Quran yang lihat, maka lihatlah kau kepada langit, lihatlah engkau kepada bintang, lihatlah engkau kepada sungai-sungai, lihatlah kepada bumi, kepada matahari. Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mahu memikirkan. Ketika itu baru dia faham, baru dia sedar, tersentak. Selama ini aku cari tanda-tanda kebesaran Allah, aku cari benda yang ajaib-ajaib, padahal ada di depan mata. Matahari yang setiap hari terbit kemudian terbenam, langit yang cantik, yang biru, kemudian kadang ada pelangi pula, kemudian penciptaan manusia yang lahir daripada bayi kecil kemudian dapat membesar menjadi manusia. Semua ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi suruh apa? Open your eyes, buka matamu. Allah suruh apa? Farji'il basar, farji'il basar, ulang lagi pandanganmu, ulang lagi pandanganmu. Sehingga dalam ayat Ali Imran tadi Allah sebut, la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
allazina yazkuruna, jadi sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi bergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi mereka yang mahu memikirkan, yaitu siapa? Mereka yang mengingati Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis sama, dan dalam masa yang sama dia memikirkan penciptaan langit, penciptaan bumi. Kemudian dia sampai kepada satu kesimpulan di dalam dirinya, dia sebut, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Dia sebut apa? Tidaklah engkau ciptakan ini semua alam ini sia-sia, batila. Bila dia tadabbur, bila dia memerhatikan, bila dia memikirkan, bila dia melihat dan terus melihat, sampai kepada satu kesimpulan, dia sebut, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia, kata dia. Subhanak, maha suci engkau. Fakina azaban nar, maha suci engkau dan jauhkanlah, lindungilah kami daripada azab api neraka. Dia tadabbur alam, melihat kebesaran Allah melalui alam, melalui ciptaannya, sehingga akhirnya dia berendah diri, sehingga akhirnya dia rasa dirinya hina, dia rasa dirinya sebagai seorang hamba, dan akhirnya dia minta perlindungan daripada azab api neraka. Ini betul-betul melihat alam, tadabbur alam, tadabbur alam yang sebenarnya. Para pelajar suka pergi Tanjung Batu. Buat apa pergi Tanjung Batu? Tadabbur alam. Start tadabbur alam. Cik tahu tadabbur alam yang mana satu? Banyak sangat alam ciptaan Allah di sini. Tadabbur alam. Bila suka perginya petang-petang, kerana ramai orang. Oh, tadabbur alam. Makanya kalau pelajar mau pergi Tanjung Batu, pergi pagi-pagi, tiada orang. Bila fokusnya tadabbur ciptaan Allah, ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, langit, pantai. Tadabbur, memerhatikan, mengulangkan pandangan, melihat pandangan Allah. Allah sebut, tidak ada ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Summa rji'al basara karrataini yanqalib ilaika al-basar khasi'an wa huwa hasib. Niscaya pandanganmu akan pulang dalam keadaan yang hina dan dalam keadaan letih, kerana tidak berjumpai satu pun yang tidak sempurna dalam ciptaan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, ini bahagian yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala sebut, sebelum dalam ayat yang kelima, sebelum itu Allah sebut, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat, langit dunia, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan langit-langit, dengan planet-planet yang diam dan planet yang berputar. Dengan demikian langit itu menjadi bentuk ciptaan yang paling bagus dan megah. Bintang-bintang dan planet-planet itu dikenal sebagai apa? Masabih. Masabih ini apa? Misbah. Dalam bahasa Arab maksud misbah apa? Apa misbah? Lampu. Misbah, lampu. Allah jadikan bintang-bintang, planet-planet ini sebagai hiasan, masabih, sebagai hiasan yang menerangi gelapnya malam, menghiasi langit-langit. Jadi bintang-bintang ini, kata Qatadah, dia ada 3 kegunaan bintang. Yang pertama, dia sebagai penghias langit. Kemudian dia sebagai perajam syaitan.
Bintang-bintang sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia sebagai petunjuk arah. Petunjuk arah bagi mereka yang bermusafir. Ini kegunaan an-nujum, bintang. Jangan kita gunakan bintang dalam kegunaan yang lain. Ada orang sekarang macam-macam horoskop, Sagittarius lah, Leo lah, apa lagi. Dan di semua bintang-bintang tadi ada ramalan-ramalannya. Orang yang lahir pada bulan ini, nya pun horoskop adalah dan dia adalah orang yang sekian. Manusia suka lihat mereka ini dan ada yang percaya. Ini tidak boleh, karena itu bukan kegunaan bintang-bintang. Jadi langit dunia ini, langit Allah sebut tadi, Allah ciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat, yang berlapis-lapis. Dan langit yang kita nampak ini, yang paling tinggi yang dapat kita lihat ini pun, ini hanyalah langit dunia yang pertama, langit yang pertama saja. Jadi bintang-bintang, planet-planet yang ada itu semua dia ada di atas langit dunia, baru lapisan pertama saja yang kita lihat, yang kita nampak. Belum lagi lapisan-lapisan yang lain yang belum, yang kita tidak tahu. Kemudian bintang-bintang ini digunakan sebagai apa? Sebagai pelempar syaitan. Jadi syaitan-syaitan yang ingin mencuri perbicaraan malaikat, syaitan-syaitan yang ingin mencari maklumat, perkara-perkara yang gaib dari langit. Dalam surah Al-Jin disebut dan dulu kami mempunyai maq'ada, tempat, kami mempunyai stesen-stesen di langit, kata jin dalam surah Al-Jin, yang mana kami dulu biasa mendengar pembicaraan langit, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, kerana setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW, jadi langit dijaga. Setiap syaitan yang ingin mendengar pembicaraan, maka akan ada bintang, bukan bintang yang jadi melempar, mungkin percikan api, percikan yang ada dari bintang itu yang menjadi pelempar syaitan. Jadi syaitan dukun. Kalau zaman jahiliyah dulu, ramai orang yang pergi kepada kahin dan dukun menilik nasib, dan banyak di antara tilikan nasibnya betul, karena sebelum diturunnya Nabi Muhammad SAW masih dibolehkan, maksudnya belum ada bintang-bintang yang merejam para syaitan. Tetapi bila diturunkan Nabi Muhammad SAW, hampir tidak dapat lagi para jin ini untuk mencuri pembicaraan yang gaib. Jadi dulu memang kaum Yahudi tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mungkin salah satu daripada dukun mereka yang memberi tahu. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi jin yang mampu mencari pembicaraan yang gaib. Maksudnya ini sebagai perejam syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung dalam bab yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala sebut walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa dia orang yang ingkar? Alladzina kafaru walilladzina kafaru. Mereka inilah yang
kufur, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Tuhan, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka, kata Allah, ada neraka azab jahannam yang menjadi seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, neraka jahannam ini ketika mana dilemparkan manusia ke dalamnya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Apabila orang-orang kafir tadi dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak kerana marahnya. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, qalu bala qad jaa, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, peringatan telah datang kepada kami, telah sampai kepada kami. Qad jaa ana nadhirun fakadzdzabna, tetapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat neraka. Ada 4 sifat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebut idza ulqu fiha, ketika mana dilemparkan orang kafir ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Syahiq maksudnya apa? Satu suara yang sangat buruk dan keras. Ada yang mentafsirkan suara seperti suara keldai, ada yang mentafsirkan seperti suara isak dan sedan, suara haiwan yang berhembus ketika dia marah. Macam ni bunyi. Kalau lembu, semalam pergi ke ladang lembu, ada lembu yang marah, bunyi kita pun takut dengar. Si berani dekat, bunyinya menakutkan. Ada lagi bunyi yang lebih buruk daripada itu, bunyi keldai berhembus, berdengus. Mungkin kita tidak pernah dengar, tapi Allah gambarkan bunyi neraka tadi marah seperti bunyi syahiq. Syahiqan ini lebih ditafsirkan seperti bunyi keldai. Kita tahu inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keldai. Dan neraka tadi menghembus, maksudnya dia menghembus marah. Bila lihat ada orang nak masuk neraka, dia marah. Idza ra'aitahum min makanin ba'id, neraka ini bila dia melihat mereka yang nak masuk dalamnya daripada makanin ba'id, daripada jarak yang jauh, dari tempat yang jauh, taghayyuzan wa zafiran, dia akan menghembus marah dan mengeluarkan bunyi yang sangat buruk didengarkan. Ataupun kalau orang memburu
jumpa dengan singa kah, harimau kah, kan kalau dia berdengus, apa berdengus kan? Berdengus, mengaum belum dia mengaum, dia dah buka mulut, dia bunyi bunyi dengusan seekor singa harimau tadi. Bila dengar, manusia dengar tu kecut perut, lari lintang pukang. Baru dengar suara singa mendengus, belum dengar suara neraka mendengus. Jadi orang masuk neraka ni belum masuk lagi dah takut dah mendengar suara neraka. Dari jauh, neraka dari jauh lagi. Belum mereka dekat lagi, dari jauh lagi. Bila neraka lihat ada orang nak masuk dalam neraka, terayus, dia akan marah dan mengeluarkan bunyi yang sangat buruk didengarkan. Syahiqan wa hiya tafur. Maksudnya tafur apa? Dia seperti direbus. Rebusan maksudnya mendidih. Kalau api, kalau air dia mendidih, kalau api maksudnya dia berkobar-kobar. Neraka ini apinya berkobar-kobar sambil dia marah bila melihat ada manusia, ada orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Neraka itu mendidih seperti didihnya periuk, sifat neraka yang pertama. Maksudnya dia berbunyi marah. Kemudian takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Artinya hampir atau mendekati, terpotong-potong. Tamayyuz maksudnya terpisah-pisah. Kita lihat kalau api yang besar, dia ada percikan api terpecah-pecah, terpisah-pisah, hampir meledaknya neraka. Neraka ini satu makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah diciptakan untuk menyiksa manusia. Dia pun boleh marah. Neraka marah melihat manusia dilemparkan ke dalamnya. Dan marahnya itu marah hampir nak meledak, kerana dia murka dan sangat marah terhadap orang-orang kafir. Setiap kali idza ulqiya fiha fawdun sa'alahum khazanatuha, kemudian setiap kali sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, para penjaga akan menanyai mereka, alam ya'tikum nazir, bukankah telah datang kepada kalian seorang utusan pemberi peringatan? Setiap kali kelompok-kelompok faujun ini kelompok, satu kelompok, jadi orang dilemparkan dalam neraka ini dalam bentuk kelompok, sekelompok, bukan dilemparkan seorang-seorang. Dilemparkan dalam neraka, dia akan ditanya oleh para penjaga neraka. Ditanya, bukankah pernah datang kepadamu peringatan? Sepatutnya pertanyaan ini tidak perlu ditanya, karena tahu memang dia dah bersalah masuk neraka. Tapi ini pertanyaan yang menyeksa batin, menyeksa jiwa, emosi para penduduk neraka. Selalu saya sebut neraka ini bukan saja menyiksa tubuh badan fizikal, tapi menyiksa juga batin, menyiksa fikiran. Orang masuk penjara disebut, kau masuk penjara kena mencuri. Bukankah orang dah selalu dah jangan mencuri lagi? Nak makin sakit hati orang. Ataupun seorang ayah bercakap dengan anaknya, bila airnya tumpah, bukankah dah wadah tadi, jangan main air. Nah, anak yang bersalah tadi makin rasa serba salah. Jadi itu pertanyaan yang menghina, mengejek.
membebankan jiwa, fikiran penghuni neraka. Kita lihat di sini, idza ulqu fiha, para penghuni neraka ini dilayan seperti apa? Seperti sampah. Maksudnya apa? Ulqu, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka. Bukannya masuk neraka tadi, silalah kamu masuk neraka, tuk tiket kamu masuk neraka, sila beratur bagus-bagus. Asyik dah tuan-puan. Tapi masuk neraka dilemparkan kita ke dalam neraka. Seperti orang buang sampah. Adakah orang buang sampahnya bagus-bagus? Si maunya guguk satu-satu. Lumrahnya kita buang sampah, buang. Baling. Ketika itu manusia yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan neraka ini dalam surah An-Neraka ada sifatnya. Neraka ini satu lembah jurang yang dalam. Ada satu sifat neraka ini. Satu lembah jurang yang sangat dalam. Jadi dia dilemparkan daripada atas masuk apa itu. Ada dalam satu hadis disebut betapa dalamnya jurang neraka ini. Satu ketika para sahabat dengan Rasulullah, kemudian terdengar satu bunyi dentuman yang kuat. Kemudian para sahabat tanya kepada Rasulullah, bunyi apakah itu? Rasulullah jawab, nah itu bunyi batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan daripada atas neraka, baru sekarangnya sampai ke dasar. 70 tahun ke 70.000 tahun. Maksudnya betapa dalamnya jurang api neraka. Dan sepanjang kita jatuh tadi, kita mendengar suara neraka yang mendengus marah. Belum masuk lagi neraka, mendengus marah. Dan dalam perjalanan tadi, sehingga kita jumpa dengan para penjaga neraka. Alam ya'tikum nazir, dia tanya, tidak pernahkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Jadi penghuni neraka tidak dapat nak jawab yang lain, dia terpaksa mengaku, qalu bala qad ja'a. Cakap, sungguh betul pernah datang kepada kami nazir, pernah datang kepada kami peringatan, fakazzabna, tetapi kami mendustakannya. Ini pengakuan dari penghuni neraka. Mereka tidak dapat nak cakap lain, tidak dapat nak bantah, terpaksa mengaku, ya dulu pernah datang peringatan, tapi kami mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir. Sesungguhnya mereka dalam keadaannya sesat yang nyata. Dahsyat. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9. Jadi mereka orang kafir mengakui telah datang kepada kami utusan yang memberi peringatan kepada kami, menakut-nakuti kami, tetapi kami mendustakan utusan pembawa peringatan itu. Kami mengatakan kepadanya, Allah tidak menurunkan apapun atas ucapanmu. Kamu tidak diberi wahyu apapun mengenai masalah-masalah ghaib, berita-berita akhirat dan syariat-syariat yang diperintahkan Allah kepada kami. Jadi ketika Rasulullah SAW diutuskan, ada para kafir musyrikin Mekah yang tidak mengakui. Inikah Rasul yang diutuskan? Sama saja seperti kami, tidak ada kelebihannya, sama. Dia mendustakan tanpa Rasul. Kelak di akhirat, mereka terpaksa mengakui bahawa dulu pernah datang Rasul dan kami mendustakannya. Jadi itu tuan-tuan, sampai ayat yang ke-9. Mudah-mudahan ada manfaat lagi. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi bagaimana keadaan mereka bila dilemparkan ke dalam api neraka ini.
Jadi insya-Allah wallahu a'lam, yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Jadi insya-Allah kita cukupkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.